Para peserta persidangan Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang dikasihi Tuhan, terimalah salam hangat dari kami, Pusat Dokumentasi Sejarah Gereja Indonesia, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Saya Yusak Sulaiman, Pendeta Gereja Kristen Indonesia, dosen STFT Jakarta dan Kepala PDSGI, ingin berbagi dengan rekan-rekan para pemimpin gereja hal mengenai arsip gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen di Indonesia. Dari survei singkat atas beberapa gereja anggota PGI yang ikut serta dalam konsultasi arsip dan sumber sejarah gereja-gereja lembaga-lembaga Kristen di Indonesia 19 Agustus 2022, kami bersama-sama menemukan kenyataan bahwa pertama, arsip sejarah dari era Zending, gereja-gereja Eropa, tersimpan dengan baik di Belanda, Jerman, Swiss, dan seterusnya. Sementara B, arsip sejarah dari pihak gereja-gereja lokal tampak masih kurang tersimpan atau terpelihara dengan baik. Kesulitan yang dapat timbul dari kurang baiknya penyimpanan dan pengelolaan arsip-arsip sejarah gereja-gereja kita, baik pada ranah sinodal, distrik, klasis, hingga jemaat, dapat berkonsekuensi pada beberapa hal. Yang pertama, lemahnya penguasaan latar belakang historis dan teologis organisasi. B, terulangnya banyak persoalan lama dalam berbagai periode kepemimpinan karena tidak memanfaatkan arsip dan informasi, serta proses pertumbuhan perkembangan gereja yang tidak koheren dan konsisten. Yang ketiga, berbagai kesulitan bagi studi-studi akademik, baik sejarah maupun teologi, yang sebetulnya membutuhkan sumber sejarah lokal, dan kita masih tergantung sangat besar pada sumber-sumber arsip Zending dan peneliti asing. Dan yang keempat, ketidaklengkapan data dokumen pada saat terjadi konflik menyangkut aset-aset peninggalan gereja dan lembaga-lembaga Kristen masa lampau akan memberi kita kesulitan membuktikan di hadapan hukum. Berikut situasi arsip gereja-gereja di Indonesia. Langkah konkret untuk mengatasi persoalan kearsipan gereja dan lembaga yang paling mungkin adalah mulai mendata dan mengumpulkan dokumen-dokumen historis kita secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Gereja dan lembaga perlu bergerak cepat agar dokumen yang merupakan harta karun kita dapat diselamatkan dari kehilangan dan kehancuran. Kita perlu sebanyak mungkin menyelamatkan dokumen-dokumen kita. Seleksi dan klasifikasi kita lakukan nanti setelah yang terserak dan tersebar ini sudah terlacak dan terkumpul. Juga penting bagi kita untuk mengumpulkan seluruh dokumen sejarah kita selengkap mungkin. Sehingga ini berarti kita akan mencari terus supaya makin lama makin lengkaplah cerita perjalanan dan kehidupan gereja-gereja dan lembaga kita. PDSGI STFT Jakarta didirikan dengan melihat perspektif dan kepentingan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen historis sejarah gereja Indonesia. Baik untuk lingkup nasional, PGI dan sinode-sinode maupun pada lingkup lokal, terutama pada jemaat-jemaat tertua di negeri ini. Dari konsultasi PGI dan PDSGI bersama sejumlah gereja anggota dan lembaga mitra PGI disadari perlunya 3 langkah tindak lanjut. Perlunya kebijakan manajemen informasi gereja dan lembaga, KMI. Kepemimpinan sinodal dan pengurus yayasan secara periodik mengalami pergantian dan karena itu memerlukan standar tetap untuk pengelolaan arsip informasi berupa naskah kebijakan manajemen informasi KMI yang ditetapkan oleh lembaga masing-masing. Saat ini ada 2 gereja yang sedang mengelola draft KMI, Sinode GKI dan GKP yang saat ini sedang mempersiapkan, dan PGI sendiri sudah memiliki draft KMI yang akan ditetapkan oleh MPH. Dan inilah yang akan menolong gereja-gereja dan lembaga menjalani manajemen kearsipan. Kedua, perlunya program pelatihan kearsipan bagi gereja dan lembaga. Gereja dan lembaga akan ditolong oleh PDSGI untuk menyelenggarakan pelatihan kearsipan. Sebagai informasi, tahun 2022 sudah ada 4 klasis GKI Tanah Papua yang mulai melakukan konsultasi dan pelatihan kearsipan. Tahun ini 2023 akan menyusul latihan yang lebih teknis. Beberapa tim dari gereja-gereja anggota PGI juga sudah melakukan percakapan dengan PDSGI untuk menyelenggarakan pelatihan kearsipan secara sinodal ataupun klasikal. Untuk pelatihan tersebut, PDSGI menerjemahkan buku pedoman kearsipan gereja dari Smiley yang telah dipergunakan untuk pelatihan di GKI Tanah Papua. Manual ini sedang diolah lebih lanjut, disempurnakan agar bisa muncul dalam modul-modul
yang kiranya nanti bisa dimanfaatkan oleh gereja-gereja untuk pelatihan-pelatihan masing-masing. Yang ketiga, perlu dimulainya langkah pengumpulan dan penataan kearsipan gereja-gereja dan lembaga. Manfaat penataan dan pengelolaan arsip sejarah Kekristenan di Indonesia ini ada beberapa hal. Yang pertama, dokumen secara fisik tertata dengan baik, dapat diakses oleh pengguna, yaitu gereja sendiri, para ahli yang mempelajari kekristenan di Indonesia. Dan yang kedua, arsip fisik yang tertata dengan baik dapat mengalami alih media menjadi arsip digital. Inilah beberapa contoh dari gereja dan lembaga yang sudah mulai mengalih mediakan arsip-arsip digital mereka.